kullu aulia majdub. Karena jadabahullah. Nggak ada orang jadi wali dengan usahanya dia. Semua aulia itu Allah yang mengangkatnya. Bukan dia yang mengangkat dirinya. Lah. Orang tidak mampu menembus cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya berusaha. Perbedaan daripada wali kutub dan wali majdub dan sultan aulia, Ustaz. Pembahasan maratibul aulia ini bukan pembahasan yang penting sebetulnya ya. Hanya sekedar pengetahuan aja. Dan pengetahuan ini, definisi ini tidak didapatkan dari hadis Nabi SAW yang kita ketahui. Apalagi dari Al-Quranul Karim, definisi wali kutub, wali majdub, sultanul aulia, ini definisi istilah yang diucapkan oleh para aulia salihin. Diucapkan oleh para aulia salihin, diucapkan para sufiyah. Maka kadang-kadang ketika ada perbedaan definisi, ini enggak ada masalah, gitu loh. Jangan dibuat masalah. Ini bukan hadis. Ini bukan Quran, nggak ada hubungannya dengan halal dan haram. Jangan kita perdebatkan. Ini hanya definisi, tidak lebih dari itu. Dan definisi ini para aulia yang bicara, para ulama yang bicara. Karena aulia dan ulama kemungkinan ada perbedaan itu sangat besar. Yang penting semua hamba yang dicintai oleh Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Lahum ma yasha'un. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran mengagungkan para aulia as-salihin. Tentang pembagian mereka, derajat mereka, ini ada bidangnya mereka yang bicara. Kita hanya menukil sebagian kalimat ulama yang kita pahami, yang sampai kepada kita. Maka sebelum saya katakan, mungkin ada definisi yang nggak sama dengan saya ucapkan, tidak ada masalah. Jangan diperdebatkan karena ini nggak ada hubungannya sama halal haram. Ya, oke. Tentang istilah wali kutub, ada wali majdub, ada sultanul aulia, ada abdal, ada autad. Ini aulia yang bicara, para aulia yang bicara. Seperti hanya di pemerintahan itu ada presiden, kan gitu ya, ada gubernur, ada bupati. Demikian juga dalam derajat di sisi Allah ini. Ada presidennya aulia, itu yang dinamakan dengan kutub. Atau yang dinamakan dengan sultanul aulia, rajahnya aulia. Kutub pun ada pembahasan. Ada kutub itu kutbul ghas, ada kutub itu kutub ilim, kutubnya ilmu. Ada kutubnya maqam dan seterusnya. Istilah ini. Istilah kutub itu puncak, ya, puncak dari derajat kewalian. Yang tertinggi banyak diistilahkan dengan kutbul ghaus. Ada yang mengistilahkan dengan sultanul aulia, rajanya aulia. Ala kulli hal, itu derajat aulia. Tentang wali majdub, istilah majdub itu sekali lagi juga istilah. Jika ada perbedaan istilah tidak ada masalah. Majdub banyak dipakai istilah itu orang yang cahaya yang Allah berikan kepada dirinya terlalu dahsyat sehingga membuat dia tidak sadarkan diri. Sebagian mengatakan kullu aulia majdub karena jadabahullah. Enggak ada orang jadi wali dengan usahanya dia. Semua aulia itu Allah yang mengangkatnya. Bukan dia yang mengangkat dirinya. Lah. Orang tidak mampu menembus cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya berusaha. Walladzina jahadu fina, itu manusia. Mereka berusaha untuk sampai ke Allah dengan mujahadah, dengan membersihkan hati. Lanahdiyannahum subulana. Kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia jadi aulia. Jadi jadinya seseorang wali bukan hanya usahanya, dia hanya berusaha untuk sampai ke Allah, tapi yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Hada jadabahullah. Semua wali majdub.
Tapi istilah majdub ini banyak digunakan wali yang tidak bisa terlepas kontrol dari memperhatikan zahirnya. Istilah majdub banyak digunakan wali yang bajunya compang-camping, wali yang nggak nyambung diomongi orang, tapi dia betul-betul bercahaya hatinya, tidak ada di hatinya dunia sama sekali. Ini istilah majdub yang digunakan oleh sebagian orang mengenai tentang aulia. Walhasil semua wali hakikatnya majdub, karena majdub itu jadabahullah, Allah yang memilih dia. Baik. Sekali lagi, istilah-istilah ini hanya definisi, bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi definisi yang dibuat oleh aulia, karena mereka tahu keadaan mereka, ya kan? Kita hanya menukil kalimat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.